Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke inti dari presentasi ini, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi langsung saja, perkenalkan saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas analisis struktur teks eksposisi tentang bahaya merokok. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Rizkedes tahun 2018, data perokok mencapai 60 juta orang. Sebagian besar merupakan keluarga miskin. Para perokok sebenarnya mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan. Sebagian besar perokok mengalami penyakit kanker paru-paru. Selain itu juga, sebagian besar lainnya mengidap penyakit jantung. Kematian yang diakibatkan dari merokok di Indonesia ditaksir di angka 2.000-3.000 jiwa per tahun. Para perokok kebanyakan mengalami penyakit paru-paru ataupun jantung, dan kebanyakan dari mereka dalam satu hari bisa menghabiskan 20 batang sehari. Tentu itu adalah hal yang sangat buruk bagi dunia kesehatan di Indonesia. Struktur teks tersebut masuk ke dalam tesis. Isu atau masalah kebiasaan merokok yang buruk bagi dunia kesehatan di Indonesia. Untuk pandangan penulis, pentingnya mengetahui dampak buruk merokok. Paparan asap rokok dapat berdampak bagi si perokok aktif dan perokok pasif. Seseorang yang merokok 10 batang per hari, maka akan menurunkan harapan hidupnya rata-rata sekitar 5 tahun. Tahukah kalian bahwa merokok dapat meningkatkan sekitar 20% risiko kalian terkena penyakit kanker paru-paru? Belum lagi dampak bagi orang-orang tersekitar. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2010 ada sekitar 600 orang yang meninggal. Penyebabnya dikarenakan paparan asap rokok. Mereka memang bukan perokok, hanya saja mereka terkena asapnya. Walaupun hanya terkena asap, mereka juga beresiko. Maka dari itu perlu dibuat area khusus merokok. Asap rokok menurut penelitian mengandung 700 zat karsiogenik. Zat ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Paling ringan resikonya adalah terkena bronkitis. Apalagi untuk ibu hamil. Seorang ibu yang hamil tidak boleh merokok. Jika merokok dapat meningkatkan resiko cacat pada bayi yang dikandungnya. Struktur teks di atas termasuk ke dalam argumentasi, karena memberikan informasi mengenai resiko dan penyebab dari asap rokok berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Melihat dari banyaknya dampak buruk bagi kesehatan, tentu perlu perhatian bagi kita semua, bahwa bahaya rokok lebih besar dibandingkan dengan cukai yang didapat dari perusahaan rokok. Penyuluhan kepada masyarakat tidak akan berhasil tanpa ada aturan yang tegas dari pemerintah untuk mengurangi perokok aktif di Indonesia. Struktur teks di atas termasuk ke dalam penegasan ulang atau rekomendasi, dikarenakan memberikan saran tentang perhatian bahaya rokok dan penyuluhan masyarakat kepada pemerintah untuk mengurangi perokok aktif di Indonesia. Ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi, yaitu yang pertama, kalimat fakta dan opini. Kedua, istilah bidang yang dibahas. Ketiga, adjektiva dan frasa adjektiva. Keempat, afiksasi atau khusus adjektiva. Kelima, kata bermakna leksikal. Keenam, kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Yang pertama adalah kalimat fakta dan kalimat opini. Untuk kalimat fakta yaitu, tahukah Anda bahwa merokok dapat meningkatkan sekitar 20% resiko Anda terkena kanker paru-paru? Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Rizkedes tahun 2018,
data perokok mencapai 60 juta orang. Untuk kalimat opini, yaitu para perokok sebenarnya mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan. Sebagian besar perokok mengalami penyakit kanker paru-paru. Istilah bidang yang dibahas. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riskades tahun 2018, data perokok mencapai 60 juta orang. Paparan asap rokok dapat berdampak bagi si perokok aktif dan perokok pasif. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010, ada sekitar 600.000 orang meninggal. Penyebabnya adalah paparan asap rokok. Para perokok sebenarnya mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan. Sebagian besar perokok mengalami penyakit kanker paru-paru. Selain itu, sebagian besar lainnya mengidap penyakit jantung. Asap rokok menurut penelitian mengandung 7.000 zat karsiogenik. Zat ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Paling ringan resikonya adalah terkena bronkitis. Istilah bidang. Yang pertama, merokok dan data Riskades. Yang kedua, perokok aktif dan perokok pasif. Yang ketiga, data Kementerian Kesehatan. Yang keempat, penyakit kanker paru-paru dan jantung. Lalu yang kelima, zat karsiogenik dan bronkitis. Adjektiva dan frasa adjektiva. Pertama, adjektiva sehat, frasa adjektiva tidak sehat. Kedua, adjektiva miskin, frasa adjektiva area khusus. Ketiga, adjektiva buruk, frasa adjektiva sangat buruk. Keempat, adjektiva batang, frasa adjektiva asap rokok. Kelima, adjektiva dampak, frasa adjektiva lebih besar dampak buruk. Afikasi khusus adjektiva. Pertama, kata bentukan penyakit, jenis kata nomina, imbuhan pe, kata dasar sakit, jenis kata adjektiva. Kedua, kata bentukan kesehatan, jenis kata nomina, imbuhan ke-an, kata dasar sehat, jenis kata adjektiva. Ketiga, kata bentukan mengurangi, jenis kata verba, imbuhan me, i, kata dasar kurang, jenis kata adjektiva. Keempat, kata bentukan mengalami, jenis kata verba, imbuhan me, i, kata dasar alam, jenis kata adjektiva. Kelima, kata bentukan berbahaya, jenis kata verba, imbuhan ber, kata dasar bahaya, jenis kata adjektiva. Ciri adjektiva yang pertama, dapat diubah, dilingkari, atau dibatalkan sifatnya. Contohnya, tidak seperti itu, bukan begini, tidak bagus. Kedua, dapat diberikan keterangan yang berfungsi sebagai penguat. Contohnya, sangat baik, amat luas, benar sekali. Contoh dalam teks. Para perokok sebenarnya mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan. Kata bermakna leksikal. Yang pertama, adjektiva sehat. Makna leksikal sesuai KBBI. Baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Kedua, adjektiva miskin. Makna leksikal sesuai KBBI tidak berharta, serba kekurangan.
Yang ketiga, adjektiva buruk. Makna leksikal sesuai KBBI. Rusak, jelek, negatif, jahat, tidak elok. Keempat, adjektiva batang. Makna leksikal sesuai KBBI. Kata penggolong bilangan bagi benda yang bentuknya panjang. Kelima, adjektiva dampak. Makna leksikal sesuai KBBI. Benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Makna leksikal adalah makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar, yang merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan, yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Contoh dalam teks. Kebanyakan dari mereka dalam satu hari bisa menghabiskan 20 batang sehari. Untuk yang terakhir adalah kalimat aktif transitif dan intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek atau benda. Contoh dari kalimat transitif adalah sebagian besar perokok sebagai S, mengalami sebagai P, penyakit kanker paru-paru sebagai O, seseorang yang sebagai S, merokok sebagai P, 10 batang per hari sebagai O. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek, biasanya ditandai dengan kata dasar yang berimbuhan me atau bentuk kata kerja aktif lainnya. Contoh dari kalimat intransitif adalah paparan asap rokok sebagai S, dapat berdampak sebagai P, bagi si perokok aktif dan perokok pasif sebagai PEL, zat ini sebagai S, berbahaya sebagai P, bagi kesehatan manusia sebagai PEL. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.